Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Adiatman Prabowo, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat materi di YouTube ya tentang bentuk-bentuk distorsi aperseptif. Nah, sebenarnya materi ini sudah disampaikan oleh dua pengampu sebelumnya, yaitu Bu Dr. Diah Karmiati dan Bu Cahyaning Suryaningrum pada kuliah kuliah bersama ya. Kalau kuliah tamu kan beliau bukan tamu gitu ya. Nah, kuliah bersama. Tapi kan saya mencoba untuk mempertajam dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau terkait dengan bentuk-bentuk ini. Nah, kemarin saya sudah membuka pertanyaan kira-kira apa saja yang perlu dipertajam. Nah, salah satunya yang bisa jadi saya pertajam adalah di bentuk-bentuk distorsi apersepsi ini. Kalau terkait dengan proyektifnya dan apa itu distorsi, apa itu aperseptif, itu dan seterusnya, sepertinya sudah sangat jelas sekali dibahas oleh beliau. Tapi saya mau mencoba menambahkan saja terkait dengan bentuk-bentuknya, contoh realnya terkait bentuk-bentuk distorsi atau aperseptif itu seperti apa. Nah, yang pertama, bentuk distorsi apersepsi adalah proyeksi. Projection ini adalah merupakan apersepsi distorsi yang bisa jadi dikatakan yang paling tinggi. Artinya yang paling tinggi ini dalam konteks biasanya ini dalam konteks klinis ya. Nah, ini biasanya sudah kategorinya klinis. Kalau kategori klinis itu bisa dikatakan sudah kategorinya bisa dikatakan gangguan. Nah, secara yang dimaksud ini secara hipotesis mempunyai arti yang bertolak belakang atau berlawanan dengan persepsi yang benar-benar objektif. Artinya bentuk distorsi apersepsi ini benar-benar sudah bertolak belakang dengan aslinya, dengan persepsi yang objektif. Persepsi yang objektif itu persepsi yang benar gitu, yang objektif sesuai dengan kebanyakan orang bisa jadi. Itu kan persepsi yang objektif. Misalnya sebagai contoh, kalau apersepsi distorsi terkait dengan proyeksi ini seperti apa, kan bertolak belakang. Berarti kan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Sebagai contoh misalnya melihat pensil, orang kalau secara umum orang awam, orang normal melihat pensil ya berpikirnya pasti pensil itu buat menulis kan gitu ya, buat menggambar gitu. Tetapi bagi orang yang saya katakan tidak normal atau saya katakan gangguan atau bermasalah, melihat pensil itu bisa berpikir bahwa pensil ini merupakan senjata yang paling canggih dan pensil ini bisa membunuh dan bisa membuat, ya intinya gitulah ya, intinya bisa menjadi sebuah senjata canggih dan ini bisa berkembang. Itulah bentuk distorsi yang berlebihan dalam konteks proyeksi ini. Jadi ini biasanya dialami oleh gangguan-gangguan yang sifatnya sudah gangguan jiwa, schizophrenia biasanya, dengan wahamnya, dengan halusinasinya, itu biasanya sudah arahnya ke sana gitu ya. Terus misalnya sebagai contoh melihat boneka seperti monster yang menakutkan misalnya. Ya, orang kalau orang normal melihat boneka itu ya sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang menggemaskan bisa jadi. Tetapi bagi orang tertentu, bagi orang yang gangguan, orang yang bermasalah atau mungkin ada yang bermasalah dengan psikologisnya, ya melihat boneka, kebetulan ada masalah traumatik dengan bonekanya itu, ya bisa jadi melihat boneka itu sesuatu hal yang sangat menakutkan dan sangat menyeramkan. Itulah salah satu bentuk persepsi distorsi dalam konteks proyeksi ini. Nah, yang kedua, ya ini contohnya ya. Misalnya sebagai contoh, ini ada gambar ilustrasi sederhana saja. Misalnya seorang remaja baru putus pacaran gitu ya. Terus padahal si laki-lakinya sudah punya harapan-harapan tinggi, terus nikahan kita gimana kan gitu. Terus pada akhirnya si laki-laki ini
menyimpulkan bahwa semua perempuan itu adalah brengsek atau semua perempuan itu adalah tidak baik, sehingga setelah kejadian ini dia merasa bahwa dia sangat tidak percaya pada orang wanita, dan itu benar-benar menginternalisasi kepada dirinya sehingga menjadi gangguan-gangguan, sehingga menjadi problem-problem klinis yang serius gitu ya. Nah, nanti bisa arahnya ke gangguan-gangguan seksual, bisa ke penyimpangan seksual, bisa macam-macam itu nanti. Ini contoh saja bagaimana bentuk persepsi distorsi yang proyeksi. Nah, yang berikutnya itu adalah simple proyeksi. Ya, ini yang simple berarti yang proyeksi yang sederhana. Proyeksi yang sederhana ini, sederhananya adalah sebenarnya pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman-pengalaman hidup Anda gitu ya, pengalaman-pengalaman hidup ya sehari-hari lah, itu aktivitas sehari-hari, misalnya pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari aktivitas sehari-hari gitu ya, transfer or learning gitu ya, atau bisa jadi masa lalu, ya, pengalaman-pengalaman masa lalu yang akan mempengaruhi yang masa yang akan datang. Terus simple proyeksi ini salah satu cirinya adalah tidak mempunyai indikasi ke klinis. Nanti kalau ini ada indikasi ke klinisnya berarti larinya ke proyeksi yang pertama tadi. Itu yang perlu harus bisa dipahami, bedanya proyeksi dan simple proyeksi. Terus merupakan kejadian yang umum di dalam kehidupan sehari, sudah saya jelaskan tadi ya, mudah untuk dibenarkan, artinya untuk diluruskan atau untuk disembuhkan itu sederhana saja gitu ya, dilakukan konfrontasi kognitif aja mungkin itu secara bertahap mudah akan bisa merubah cara berpikirnya atau distorsi kognitifnya akan segera disembuhkan. Ini yang simple proyeksi. Contoh misalnya ada seorang mahasiswa yang terlambat datang ke dosen A gitu ya, terlambat datang ke kelas maksudnya, terus dosen A memarahi. Terus besoknya lagi kuliah dengan dosen yang berbeda, kebetulan dia terlambat lagi. Nah dari situ karena kemarin sudah punya pengalaman dimarahi, wah ini nanti pasti saya dimarahi oleh dosen B. Itulah salah satu contoh simple proyeksi. Jadi ada pengalaman yang sebelumnya itu dia lakukan dan kebetulan ini konteksnya agak sama, agak mirip, walaupun dosennya berbeda tetapi bisa menginternalisasi, wah ini pasti dimarahi lagi, wah masih dimarahi lagi. Itulah simple proyeksi. Semoga bisa dipahami. Yang ini contohnya ya, seorang individu sudah merasa gagal total gitu ya, padahal cuma satu pelajaran aja yang diremedi. Nah ini salah satu contoh simple proyeksi. Jadi menggeneralisasi sesuatu hal yang sederhana, karena mungkin bisa jadi ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan oleh si individu ini. Berikutnya sensitization. Sensitization adalah suatu objek yang dengan pola-pola tingkah laku yang pernah dilakukan akan lebih mudah diterima daripada objek-objek yang tidak sesuai dengan pola tingkah laku yang pernah dilakukan. Ini contohnya saja ya. Sensitization itu adalah kepekaan ke sensitivitas kita gitu ya. Misalnya sebagai contoh, langsung saya jelaskan contoh saja yang agar mudah dipahami ya. Misalnya sebagai contoh masalah persepsi membaca. Kata-kata yang pernah diajarkan lebih mudah diterima pola-polanya daripada ejakan-ejakannya. Kalau zaman dulu mungkin jangan usia taman kanak-kanak di usia saya gitu ya, itu pasti pelajarannya ini Ibu Budi gitu ya, masih ingat gak? Ini Bapak Budi dan seterusnya pokoknya ini Budi gitu kan, pasti Budi ini pergi ke Budi. Kenapa Budi enggak yang lainnya namanya? Karena memang kayaknya dengan nada ini Ibu Budi itu kayaknya sudah nadanya itu sudah harus seolah-olah kayaknya sudah harus diajarkan oleh anak-anak usia sekolah dasar gitu ya. Seolah-olah yang lain itu kalau nada yang lain itu sudah tidak tepat gitu ya. Nah, itu yang saya katakan. Ini salah satu contoh sensitization. Artinya kadang apa yang dilakukan itu ada kepekaan-pekaan itu kadang melihat dari sisi yang berbeda, yaitu salah satu contohnya kalau kita mengajarkan pada anak-anak
Sebenarnya yang paling dicerna itu bukan pada malah ejaannya, ternyata malah dari nada-nada atau pola-pola dari bahasa itu sendiri. Nah, ini contoh saja. Nah, yang terakhir adalah externalization. Nah, externalization ini adalah represi terhadap pola image yang membentuk suatu efek yang terorganisir akan mudah untuk dimunculkan kembali. Jadi ibaratnya pengalaman-pengalaman masa lalu, tapi mungkin beda ya dengan simbol proyeksi ya. Tetapi ini adalah sebenarnya eksternalisasi itu memunculkan kembali gitu ya pola-pola yang sudah di repress oleh si individu itu, dan karena adanya sebuah stimulus maka pola-pola yang direpress itu akan mudah untuk dimunculkan kembali. Sebagai contoh misalnya ya, seorang ibu sedang menjenguk, ini contoh jawaban dalam TAT, ini kartu berapa ya, lupa, kartu ke-6 atau berapa yang ada ibunya itu. Seorang ibu sedang menjenguk ke dalam melihat ke dalam kamar untuk melihat apakah Joni sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, ini jawabannya si individu ini, misalnya apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini. Si klien itu cerita bahwa seorang ibu sedang menjenguk kamar untuk menceritakan Doni sudahkah selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Lalu ia tampak menegurnya karena melihat Joni belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nah, kalau kaitannya ini externalization, distorsi kognitif, persepsi distorsi dalam konteks bentuk externalization ini sebenarnya dia bercerita itu pada pengalaman atau pola-pola image yang sudah membentuknya di pengalaman masa lalunya, di represi yang pernah dia lakukan gitu ya. Artinya dia juga mengalami gitu ya, bahwa dia sering juga ditegur oleh orang tuanya karena dia tidak selesai dalam mengerjakan tugasnya. Jadi sebenarnya apa yang dia ceritakan itu sebenarnya ya gambaran dari dirinya sendiri gitu. Itulah externalization. Nah, ini dalam externalization ini bisa konteksnya bisa luas ya, bisa konteks yang sederhana. Kalau yang saya contohkan ini kan konteksnya sederhana, tetapi kalau contoh berikutnya ini sebagai contoh misalnya kartu rosah gitu ya. Kalau yang muncul pada orang individu itu misalnya ini merah, itu dia menganggapnya itu sebuah darah gitu ya, dan dia selalu cerita terus saja darah gitu ya, dan selalu ceritanya itu yang menyakitkan, yang menyedihkan. Nah, kalau dari setiap berapa kartu selalu merah itu selalu kata-kata sedih dan menyedihkan, menyeramkan, ya berarti sebenarnya kita bisa menyimpulkan externalization-nya si individu itu adalah sebenarnya ya dia sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam gitu ya, apalagi dalam berbagai kartu selalu muncul gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami dalam konteks externalization ini. Inilah salah satu hal yang perlu Anda pahami, beberapa bentuk-bentuk distorsi kognitif yang ada, yaitu ada proyeksi ya. Proyeksi ini secara gampangnya saya review kembali, saya ulas kembali. Proyeksi ini yang perlu dipahami adalah benar-benar persepsi ini bertolak belakang dengan persepsi yang nyata, persepsi yang objektif. Artinya benar-benar tidak wajar. Makanya kecenderungannya adalah di klinis. Sedangkan di simple proyeksi ini adalah sebenarnya contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Dan tidak, yang perlu digarisbawahi di sini adalah lawannya dari proyeksi yang pertama tadi. Jadi tidak mempunyai indikasi klinis itu. Terus yang sensitization ini hanya kepekaan seseorang sehingga dia mengalami sensitization berulang-ulang, maka pola-pola itulah yang akan membentuknya, bukan malah yang lainnya. Ini sensitization. Nah, externalization itu lebih ke arah represi individu itu muncul dengan melalui objek yang berbeda, melalui stimulus yang diberikan. Bisa beraneka ragam dalam konteks tes proyektif, ada tes TAT, ada tes ROSA, ada tes
wartek, grafis, ya itu sebenarnya proses externalization ini. Dia bisa memunculkan semuanya di situ gitu ya. Nah, empat poin itulah yang perlu Anda pahami ketika Anda mempelajari apersepsi distorsi. Oke, itu saja, semoga membantu. Semoga bisa mempertambah, saya menambahkan materi karena materi selengkapnya sudah ada, dijelaskan lebih panjang lebar oleh beliau-beliau gitu ya. Ini saya tambahkan saja, semoga ini benar-benar memberikan tambahan dan semoga Anda paham apa yang dimaksud bentuk-bentuk apersepsi distorsi itu. Oke, itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.